Baik, perkenalkan nama saya Ibu Ibisono dari mahasiswa Sistem Informasi 2019. Ya, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggiring opini publik untuk menciptakan persatuan dan rasa memiliki terhadap masalah yang sedang dihadapi di bangsa Indonesia ini. Yang pertama adalah deskripsi singkat, yaitu kemajuan telekomunikasi merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong interdependensi atau ketergantungan aktivis ekonomi dan budaya. Menurut John Art School, globalisasi memiliki definisi internasionalisasi yang mengartikan globalisasi sebagai meningkatnya hubungan internasional. Hal ini membuat setiap negara harus mempertahankan identitasnya masing-masing dan tentu saja akan menjadi semakin tergantung satu sama lain. Meningkatnya hubungan internasional antar negara menjadikan masyarakat lebih terbuka terhadap pengetahuan global. Sebagaimana teknologi membuat jarak tidaklah menjadi masalah dalam berkomunikasi, kemajuan teknologi menjadi salah satu penyebab berkembangnya berbagai macam media online seperti adanya media sosial dan ketersediaan media yang sangat mendukung membuat masyarakat mudah menerima informasi dari mana saja dan kapan saja. Baik, yang pertama dan selanjutnya ada opini masyarakat mengenai media digital atau media online. Kali ini secara definisinya media digital adalah format konten yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat digital. Media digital ini bisa berupa website, media sosial, gambar dan video digital atau audio digital dan lain-lain. Dalam era modern, kombinasi antara internet dan komputasi personal menyebabkan media digital membawa dampak dan masalah dalam dunia penerbitan, jurnalistik, hiburan, pendidikan, perdagangan, dan politik. Media digital juga telah menimbulkan tantangan baru, terutama bagi hukum yang melindungi hak cipta dan kekayaan intelektual dalam gerakan konten terbuka di mana pencipta konten dengan sukarela menyerahkan sebagian atau seluruh hak-hak hukum mereka untuk pekerjaan mereka. Selanjutnya di bagian opini masyarakat mengenai media cetak. Secara harfiah, pengertian media cetak bisa diartikan sebagai sebuah media penyampaian informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan rakyat banyak. Yang disampaikan secara tertulis. Dari pengertian ini, kita bisa melihat bahwa media cetak adalah sebuah media yang di dalamnya berisi informasi yang di dalamnya terkait dengan kepentingan masyarakat umum dan bukan terbatas pada kelompok tertentu saja. Ada keunggulan media ini dibandingkan dua pesaingnya, yaitu media elektronik dan media digital. Media cetak bisa menyampaikan sebuah informasi secara detail dan terperinci, sementara untuk media elektronik dan digital, mereka lebih mengutamakan kecepatan informasi. Sehingga tak jarang informasi yang disampaikan lebih bersifat sepotong dan berulang-ulang. Media cetak merupakan sebuah perantara atau pengantar pesan dari sumber pesan kepada penerimanya dalam bentuk tulisan atau gambar yang dicetak dengan tinta di atas kertas. Selanjutnya kita masuk di pengertian opini publik. Pengertian dan bentuk dari opini publik dari Saputra 2011 halaman 63 itu telah berkembang sejak abad ke-18 dari istilah opini umum. Pada tahun 1781, istilah opini publik muncul dalam Oxford Dictionary. Dalam pengertian bebas pada abad 15 dan 19, opini publik itu masih berhubungan dengan perbedaan publik umum dan yang bersifat pribadi. Artinya, opini publik membatasi diri terhadap sesuatu yang bersifat umum. Adanya pendekatan dari bidang sosial dalam komunikasi massa, khususnya komunikasi interpersonal. Pesan dari komunikasi massa itu disampaikan kemudian diterima oleh publik. Adapun yang dimaksud dengan publik di sini ialah publik yang heterogen. Dalam hal ini dibutuhkan seseorang opini leader, yaitu pribadi yang berkemampuan mempengaruhi dan menciptakan opini publik. Pemikir elit memiliki kemampuan memimpin, pandai dan terampil dalam membawakan pembicaraan secara pribadi maupun
pendapat umum untuk tujuan tertentu. Di samping itu, orang tersebut juga mempunyai waktu untuk mendiskusikan secara bersama. Pada umumnya ide-ide disampaikan lewat media massa kepada opini leader. Demikianlah tercipta opini publik yang didasarkan kepada saling percaya dan adanya kesadaran akan kebutuhan bersama. Opini secara umum perihal opini publik. Opini publik itu identik dengan pengertian kebebasan, keterbukaan dalam mengungkapkan berbagai ide-ide, pendapat, keinginan, kebutuhan, keluhan, kritik yang membangun, dan juga kebebasan di dalam penulisan. Dengan kata lain, dapat 19 disimpulkan, opini publik itu merupakan efek dari kebebasan dalam mengungkapkan ide-ide dan pendapat. Adanya saling percaya dan keterbukaan sangat penting bagi terciptanya opini publik yang benar-benar berkualitas. Dengan adanya sikap terbuka terhadap publik akan memudahkan orang untuk membentuk dan mengembangkan opini publik. Orang akan lebih bebas, berani mengungkapkan idenya, pemikiran, usulan, pendapat, dan gagasannya sekalipun hal itu bersifat negatif. Kemungkinan adanya kepercayaan akan bisa mengubah opini publik yang sebelumnya. Jadi, jika menginginkan adanya opini publik yang benar-benar berkualitas, tanamkan dulu kepercayaan pada publik yang kuat dan bersikaplah terbuka untuk menerima segala masukan. Kita harus merasa yakin bahwa karena opini publik itu, organisasi akan mengalami perbaikan dan perubahan demi kepentingan bersama, yang berarti pula mengembangkan bagi kelangsungan hidup berorganisasi tersebut. Selanjutnya adalah cara menggiring opini publik untuk bersifat persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak pecah belah. Persatuan mengandung pengertian yang disatukannya berbagai macam cara yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Dan perkataan lain, hal-hal yang beraneka ragam itu setelah disatukan menjadi sesuatu yang serasi, utuh dan tidak saling bertengkar atau satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama adalah gotong royong di antara warga masyarakat. Yang kedua adalah mengukuhkan pemahaman tentang alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa adalah sebagai contoh Undang-Undang 1945, Bahasa Indonesia, Bendera Merah Putih, dan Lagu Indonesia Raya. Baik, kita masuk di bagian kesimpulan. Secara umum, media sosial adalah suatu media daring yang dapat memudahkan para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Dengan media sosial, mereka bisa berkomunikasi, networking, berbagi, dan masih banyak kegiatan yang lainnya. Media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat pada saat ini adalah Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, dan lain sebagainya. Tidak bisa dipungkiri, penyampaian pesan dalam media sosial, terutama di Twitter, akan sangat cepat mendapatkan feedback dari khalayak dan tentu saja menimbulkan opini publik. Karena akses internet yang sangat mudah dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media sosial sangat mudah untuk menjadikan opini publik yang terarah. Berita atau informasi yang ada di media sosial tidak dibatasi oleh ruang. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dalam melakukan penyebaran informasi yang positif melalui media sosial untuk kepentingan umum, dan sudah sepatutnya masyarakat tidak menerima mentah-mentah informasi tersebut. Masyarakat harus pintar mengkritisi sumber informasi terkait dengan opini-opini yang ada. Itu sekian dari saya, Kuku Bisono, dari mahasiswa Sistem Informasi 2019. Terima kasih.